Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru, selamat datang di program studi Pendidikan Sejarah Universitas Bagir Madiun. Semoga Anda akan selalu menjalani perkuliahan ini dengan gembira ya, dengan senang, dalam suasana yang selalu penuh dengan keriangan gitu ya. Meskipun nanti di dalam perjalanannya juga menghadapi berbagai tantangan gitu ya, tapi bisa tetap dijalani dengan suasana yang menyenangkan gitu ya. Ya baik, kita bertemu dalam mata kuliah pengantar pendidikan ya, bersama saya. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan selama 1 semester ini, saya perkenalkan dulu tentang diri saya ya. Ya, baik. Itu sekilas biodata saya ya. Ya, nanti barangkali kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang biodata saya ya, bisa nanti secara pribadi gitu ya. Ya baik, untuk menghemat waktu pada pertemuan pertama kali ini kita akan membicarakan dulu tentang perkuliahan kita ya. Jadi karena kita masih dalam situasi pandemi, maka perkuliahan sampai semester ini nanti masih menggunakan sistem daring ya, dalam jaringan ya, atau online ya. Dan kampus kita sudah menyediakan fasilitasnya, yaitu menggunakan Elma ya, ini website ya, untuk pembelajaran daring ya di kampus kita ya. Ya nanti saya sampaikan di grup WA itu ya, nanti bagaimana caranya mengakses WA ini. Ya, mengakses Elma ini ya. Ya baik, untuk mata kuliah ini semua materi nanti akan saya sampaikan di Elma, termasuk ini juga akan saya sampaikan di Elma, dan juga presentasinya ya atau PPT-nya itu semua saya akan unggah di Elma ya, sehingga nanti Anda tinggal mengakses saja dari sana ya. Ya bisa sambil ya santai-santai di rumah ya, bisa sambil mencermati ya materi mata kuliah ini gitu. Ya baik, dengan mengikuti mata kuliah ini kita semua diharapkan dapat memperoleh pemahaman dasar konsep dan masalah pendidikan di Indonesia ya, terutama dari sudut pandang filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan pengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat ya. Ini capaian pembelajarannya, artinya setelah kita mengikuti mata kuliah ini kita diharapkan memiliki kemampuan itu ya, keterampilan itu, namanya capaian pembelajaran ya, atau biasa sering disingkat CP ya, capaian pembelajaran. Nah kemudian ini pokok bahasanya ya, pokok bahasan mata kuliah ini ada 9 pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat manusia dan pengembangannya, kemudian pengertian dan unsur-unsur pendidikan, yang ketiga landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, kemudian yang keempat perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, ya, masyarakat 5.0 ya, masyarakat masa depan ini dengan revolusi 4.0 itu nanti bagaimana kira-kira dunia pendidikan ini. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah pengertian fungsi dan jenis pendidikan, aliran-aliran pendidikan, permasalahan pendidikan, kemudian sistem pendidikan nasional dan pendidikan dan pembangunan. Nah ini kira-kira ya, gambarannya materi yang akan kita pelajari bersama pada mata kuliah ini. Ya baik, sebagai pengantar itu dulu ya untuk pokok bahasanya. Ini kita masuk ke materi yang pertama ya, tentang manusia dan pengembangannya. Nah karena kita berbicara masa pendidikan, pendidikan itu terkait dengan kehidupan manusia ya. Manusia adalah makhluk yang organik ya, makhluk hidup yang selalu dinamis ya, yang memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, baik dari sejak lahir sampai
lansia nanti ya, itu akan terus mengalami proses pendidikan. Nah, prinsip dari pendidikan adalah mengembangkan ya berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia ya. Sehingga berbicara pendidikan kita tidak lepas dari manusia ya dan pengembangannya ya. Jadi bagaimana manusia dikembangkan melalui pendidikan ini. Sehingga sasaran pendidikan adalah manusia ya. Nah, pendidikan dimaksudkan untuk membantu manusia untuk menumbuh kembangkan berbagai potensinya. Nah, oleh karena itu pembahasan tentang hakikat manusia ya ditempatkan pada bagian pertama dalam pembahasan tentang pendidikan ini ya, karena titik sentralnya adalah titik pusatnya adalah manusia. Gitu. Sehingga sebelum kita membahas pendidikan kita harus memahami dulu ya tentang sosok manusia ini ya dengan berbagai tinjauannya ya, terutama dari tinjauan filosofis. Gitu. Nah, dengan demikian hakikat manusia menjadi titik tolak ya dari pembahasan kita selanjutnya ya, tentang pendidikan. Nah lalu ini nih, siapakah manusia itu? Barangkali selama kita sudah banyak mendengar ya, memahami ya berbagai pengertian atau pemahaman ya tentang manusia ya. Nah ini saya ambil dari salah satu ahli ya, seorang ahli filsafat ya, yang bernama Noto Nagoro. Ini seorang ahli filsafat dari Gajah Mada ya, Jogja ya. Nah, dia merumuskan manusia itu sebagai makhluk yang monopluralis. Manusia adalah makhluk monopluralis. Mono itu satu, plural itu banyak ya, atau jamak ya. Jadi manusia adalah makhluk yang satu, mono, tapi juga jamak. Ya. Juga terdiri dari berbagai unsur gitu ya, maksudnya ini. Jadi, berbagai unsur itu menyatu menjadi satu ya dalam diri manusia. Itu namanya makhluk monopluralis. Ya. Nah, menurut Tanogoro, sebagai makhluk monopluralis ini manusia masih dibedakan menjadi berbagai unsur ya, berbagai komponen. Ya. Yang pertama adalah manusia sebagai monodualis jiwa raga. Jadi manusia memiliki dualisme atau dua unsur ya yang menjadi satu dalam dirinya ya. Sehingga disebut dengan monodualis. Itu monodualis jiwa dan raga. Jadi manusia punya jiwa, punya raga ya. Tapi itu kedua hal ini menyatu dalam diri manusia. Itu namanya monodualis jiwa raga ya. Nah, kalau manusia dari dua hal ini sudah tidak memiliki ya bisa dikatakan sudah bukan manusia lagi ya. Manusia punya jiwa saja ya, tidak punya raga ya. Ya, berarti bukan manusia ya. Hanya roh saja ya, hanya jiwa saja. Ya. Manusia punya raga saja, tapi nggak punya jiwa, nggak punya roh, ya berarti nggak hidup ya. Nah, sudah meninggal berarti ya. Hanya raganya saja ya. Nah, sehingga kedua unsur ini harus menyatu dalam diri manusia. Ya. Kemudian berikutnya adalah monodualis individu dan sosial. Jadi manusia selain sebagai makhluk individu yang punya ciri khas ya, punya kepribadian sendiri, punya karakter sendiri ya. Tapi manusia juga makhluk yang bergaul dengan sesamanya, dengan manusia yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial ya. Dan dua unsur ini juga menyatu dalam diri manusia. Sekiranya manusia sudah tidak punya kepribadian, sudah punya individualitas ya dia tidak punya karakter ya, tidak punya ciri khas dirinya, siapa dirinya ya, dia mungkin akan kehilangan jati diri ya, dia punya kepribadian ya itu ya bisa menghilangkan hakikat kemanusiaannya ya, tidak punya jati diri. Demikian pula seandainya manusia tidak mau bergaul dengan manusia lainnya atau makhluk sosialnya sudah tidak ada ya, maka juga manusia itu sudah bisa dikatakan ya bukan manusia lagi ya. Karena dia hidup sendiri ya secara fisik mungkin dia masih manusia ya, tapi secara kehidupan dirinya secara lebih luas ya mungkin ya, kalau dalam cerita saya itu seperti Tarzan gitu ya. Tarzan kan sosok fisiknya masih manusia, tapi bagaimana dengan tingkah lakunya ya, perilakunya ya, karena dia tidak bergaul dengan sesama manusia, dia bergaulnya dengan hewan-hewan di hutan ya.
maka ya karakter dirinya menjadi bukan seperti manusia ya, tapi seperti hewan. Itu juga bisa dikatakan sudah kehilangan ya hakikat kemanusiaannya, salah satu unsurnya gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah monopluralis makhluk yang berdiri sendiri dan juga makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk yang otonom, yang memiliki kehendak ya, memiliki kemauan ya, memiliki keinginan ya. Bebas, manusia bebas, punya kemauan, keinginan, harapan, cita-cita ya. Bebas ya. Dia otonom atau berdiri sendiri ya. Tapi di samping itu manusia juga tidak bisa lepas dari takdir Tuhan ya. Manusia karena manusia adalah makhluk yang bertuhan ya. Yang percaya pada Tuhan. Nah, sehingga juga tidak lepas dari takdir Tuhan. Nah, di antara dua unsur ini seandainya salah satu tidak ada atau hilang, ya, manusia juga akan kekurangan hakikat dirinya ya. Manusia sudah tidak punya lagi keinginan, harapan, cita-cita itu ya nanti ya mungkin hidupnya seperti layang-layang putus ya, nggak tentu arahnya ya kemana-mana ya. Dia tidak punya pendirian gitu misalnya, tidak punya cita-cita ya, tidak punya keinginan ya. Nah, tapi di sisi lain ya, seandainya dia juga kehilangan dirinya sebagai makhluk Tuhan ya, artinya dia tidak mempercayai adanya Tuhan ya, takdir Tuhan ya, maka juga dia ya menjadi kehilangan juga ya hakikat kemanusiaannya ya. Ya mungkin dia secara fisik ya masih seperti manusia ya, hidup normal sehari-hari ya, tapi dia tidak percaya pada Tuhan, tidak bertuhan misalnya. Ya masih seperti manusia, tapi ya pada sisi yang lain dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan ya, tidak percaya takdir Tuhan misalnya ya, dia akan kehilangan juga ya hakikat kemanusiaannya. Nah sehingga tentang monodualis makhluk individu dan makhluk Tuhan ini di masyarakat kita sering mendengar istilah manusia berusaha, Tuhan yang menentukan gitu ya. Ini gambaran dari monodualis ini ya. Manusia punya harapan, cita-cita, keinginan ya, dan itu kemudian diperjuangkan, diusahakan sekuat tenaganya ya. Nah, tapi meski demikian walaupun sudah berusaha keras ya pada akhirnya tidak lepas dari takdir Tuhan ya. Apakah usaha Anda akan berhasil atau tidak, itu juga tidak lepas dari takdir Tuhan. Nah ini hakikat manusia ya, menurut Naonoto Nagoro ya. Ini secara filosofis pemahaman manusia itu seperti ini. Ya baik, untuk sementara sampai sini dulu ya tentang hakikat manusia ya. Nah berpijak dari hakikat manusia inilah kemudian kita akan berbicara tentang pendidikan ya. Lebih jauh ya, pijakannya adalah hakikat manusia secara filosofi tadi ya. Jadi pendidikan akan mengembangkan semua potensi atau semua unsur atau semua aspek dalam diri manusia tadi ya. Aspek jiwa, raga, makhluk individu dan sosial, juga makhluk yang otonom dan makhluk sebagai makhluk Tuhan, itu semuanya akan dikembangkan oleh pendidikan. Sehingga ketika kita berbicara pendidikan itu juga berangkatnya dari situ, dari hakikat manusia tadi. Ya baik, untuk pertemuan pertama sebagai pengantar ini ya, sampai sini dulu ya. Barangkali nanti ada yang belum jelas untuk pengantar ini Anda bisa bertanya kepada saya ya, bisa lewat WA group kita di WA group pengantar pendidikan ya, di sana kita bisa diskusi ya. Nah baik begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.